Selamat pagi. Pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, bagus sekali. Saya harap kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Di mana hari ini kita akan mempelajari materi yang baru ya. Di mana pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang vektor. Nah, sebelum masuk ke materi ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama itu pengertian atau definisi dari vektor. Yang kemudian notasi dan representasi vektor. Yang ketiga operasi pada vektor, dan yang keempat aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum beralih ke materi atau poin-poin yang sudah Pak beritahukan kepada kalian, ada pula tujuan kita mempelajari materi tentang vektor atau materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian vektor serta membedakan antara besaran vektor dan besaran skala dengan benar. Yang kedua, bisa menyebutkan dan menuliskan notasi vektor dalam berbagai bentuk, baik berbagai maupun secara komponen. Yang ketiga, menjelaskan konsep panjang atau norma vektor, di mana norma vektor ini ada penjumlahan, pengurangan serta perkalian vektor dengan skala. Dan yang keempat, kalian bisa menjelaskan konsep dan juga rumus dari perkalian titik atau dot product, dan perkalian skala dan perkalian atau cross product serta maknanya. Dan yang kelima, mengidentifikasi berbagai penerapan vektor dalam kehidupan nyata seperti pada bidang meteorologi, navigasi, fisika, grafis komputer, dan juga teknik. Nah, kita masuk pada poin yang pertama. Pengertian dari vektor atau definisi dari vektor. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah dengar yang namanya vektor. Sudah. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan vektor? Ada yang sudah tahu? Tuan. Oke, silakan. Vektor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Oke, jawabannya sangat bagus. Bukan menunjukkan di belakang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman di belakang, vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai yang besar dan udara. Contoh dari vektor ini adalah teman-teman seperti kecepatan, gaya, perpindahan, dan momentum. Berbeda dengan besaran skala yang bisa diukur waktu, massa, atau suhu yang hanya besar dan padat. Dalam matematika, vektor itu digunakan untuk menunjukkan posisi atau perpindahan suatu titik dari titik lain di bidang atau ruang. Misalnya jika sebuah benda berpindah 5 meter ke arah timur, maka perpindahannya bisa dinyatakan sebagai vektor A dan B dari titik A ke B sejauh 5 meter ke timur. Nah, misalnya seperti ini. Katakan ini adalah titik awal sebuah benda atau sebuah benda. Dia berpindah ke arah timur, ke arah sini ya. Dari titik yang satu ke titik yang lain. Sejauh 5 meter. Oke, maka kesimpulannya atau perpindahan bisa dinyatakan sebagai vektor AB dari titik A ke B sejauh 5 meter. Yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua teman-teman, yaitu notasi dan juga representasi vektor. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang notasi vektor. Notasi vektor. Dalam notasi vektor, teman-teman, vektor itu biasa ditulis dengan tanda panah di atas huruf. Misalnya seperti ini. Misalnya vektor A, tekan-tekan A, B, dan juga C. Nah, cara penulisan atau notasinya seperti ini.
kita buat hadapan nanti akan seperti ini. Maka ini adalah notasi vektor. Atau kalau kita menulis dalam bentuk komponen, misalnya kita ambil dari 3 buah contoh vektor yang sudah Pak tulis. Misalnya kita ambil vektor A, misalnya seperti ini. Vektor A ini adalah contoh penulisan atau notasi vektor dalam bentuk komponen, di mana vektor A ini dia hanya memuat 2 komponen, yaitu komponen A1 dan juga A2. Begitu pula dengan vektor B dan vektor C seperti ini. Misalnya seperti ini, vektor B dengan C1, C2, vektor C sama penulisannya ya. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung atau belum paham tentang notasi vektor? Halo? Sudah paham, Pak. Oh, sudah paham? Ya, bagus. Ya. Nah, ini tadi teman-teman contoh notasi vektor. Kalau kita tulis ke dalam komponen, di mana ini merupakan contoh penulisan vektor 2 dimensi, di mana vektor dari masing-masing vektor ini dari 3 vektor yang sudah Pak tulis, masing-masing hanya memuat 2 vektor atau bisa disebut dengan vektor dimensi. Lain halnya jika vektor 3 dimensi, misalnya seperti ini. Kita mencoba yang sama ya. Misalnya kita mempunyai 3 vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, jika kita tulis dalam bentuk komponen, di mana kita sudah tahu kan bahwa vektor ini bukan lagi 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Nah, maka masing-masing vektor dari 3 vektor ini mempunyai 3 komponen. Nah, cara penulisannya seperti ini. Vektor A seperti ini. 1, A2, A3. Sebenarnya sama ya. 1, 2, 3. Vektor C ini juga sama. Ini adalah contoh notasi vektor untuk ruang dimensi 3, di mana di dalam ruang dimensi 3 ini masing-masing vektor itu mereka memuat atau mempunyai 3 komponen. Nah, misalnya kita lihat tadi, kita contoh dari vektor A saja. Kan kita sudah tahu tadi toh, ini adalah contoh penulisan vektor 3 dimensi yang memuat 3 komponen. Nah, seperti ini dia cara penulisannya. Ada 1, A2 dan juga A3. Sampai di sini ada yang bingung atau sudah paham semuanya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kalian ini pintar-pintar ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang vektor posisi. Yang kedua adalah vektor posisi. Tadi vektor posisi ini dia menggambarkan posisi suatu titik dari titik. Misalnya kita ambil contoh titik asalnya 0, dan misalnya kita ambil contoh titik A yaitu mempunyai 2 komponen, atau vektor A yaitu mempunyai 2 komponen yaitu X dan juga Y. Maka penulisan itu seperti ini. Misalnya kita tulis dulu titik awalnya kan 0, kemudian A, di mana vektor atau titik A tadi hanya mempunyai atau memuat 2 komponen ya, yaitu X dan juga Y. Maka penulisannya seperti ini. X dan Y.
Ini adalah contoh penulisan vektor posisi pada dua dimensi. Nah, bagaimana? Lain halnya pada posisi tiga dimensi ya. Kita hanya tinggal sama cara penulisan, hanya pada tiga dimensi itu kan kita tahu tadi itu yang namanya tiga dimensi pasti masing-masing vektor itu kan mempunyai tiga komponen. Kan Pak sudah jelaskan tadi, misalnya tadi kita mengambil contoh vektor A, vektor B, vektor C. Misalnya kita lihat vektor A. Kalau vektor tiga dimensi, misalnya kalau kita ambil contoh vektor A tadi, itu saja komponen yang dimiliki oleh vektor A itu terdiri dari tiga. Ada yang masih ingat? Sudah lupa. Nah, ya, kita kembali ke belakang ini. Kita lihat tadi. Kalau vektor tiga dimensi itu kan dari tiga komponen, di mana kita tadi sudah mempelajari bagaimana cara penulisannya. Kita tadi sudah belajar cara penulisan atau komponennya, mulai dari vektor dua dimensi dan juga tiga dimensi seperti ini. Misalnya kita kan sudah tahu dari itu vektor posisi kalau pada bidang dua dimensi ini seperti ini, di mana komponen yang dimiliki oleh vektor A titik A ini ada dua, yaitu X dan 3 Y. Ini adalah vektor posisi untuk dua dimensi. Nah, bagaimana untuk tiga dimensi? Kita ambil contoh yang sama saja. Misalnya titik awal itu 0, kita ambil contoh vektor A saja. Kita tulis komponennya. Komponen dari vektor A itu X, Y, dan juga Z. Sama dia cara penulisannya, hanya pada vektor A dan pada vektor posisi tiga dimensi kita hanya tinggal menambah lagi satu komponen yang ada di dalam vektor A, maka penulisan itu seperti ini. Sudah mengerti tentang vektor posisi? Sudah. Kita akan beralih ke materi yang selanjutnya. Oke, ini yang menarik ya. Kita akan beralih ke materi yang ketiga. Ya, materi yang ketiga yaitu operasi pada vektor. Operasi pada materi berikutnya operasi pada vektor. Kita lihat yang pertama penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, misalnya kita mempunyai yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan terlebih dahulu ya. Tadi kan kita sudah mempelajari seperti apa itu notasi vektor atau cara penulisannya jika kita kaitkan dengan komponen yang terdiri dari vektor tersebut. Misalnya tadi ada vektor dua dimensi dan juga tiga dimensi, di mana jika pada vektor dua dimensi tadi kan hanya memuat dua komponen. Misalnya tadi dari vektor A dengan yang dia hanya memuat komponen A1 dan juga A2. Jika pada tiga dimensi, vektor A itu mempunyai tiga komponen, yaitu A1, A2 dan juga A3. Sama ya. Kita akan bahas tentang operasi pada vektor, misalnya penjumlahan. Kita ambil misalnya vektor A dan juga vektor A dan juga vektor B. Misalnya masing-masing dari dua vektor ini hanya memuat dua komponen. Atau misalnya kita ambil contoh vektor dua dimensi, yaitu vektor A dan juga vektor B. Misalnya vektor A kan dia hanya mempunyai
toh, karena dua dimensi, yaitu A1 dan juga A2. A1 dan juga A2. Halo? Halo. A1 dan juga A2. A2. Dan vektor B-nya B1 dan juga B2. Kita lihat, maka vektor A ditambah vektor B itu sama dengan jadi seperti ini ya teman-teman. Jika dalam penjelasan ini seperti ini. Nah, kita akan contoh soal, ya, contoh soal dari penjelasan. Soal penjelasan vektor. Misalnya kita ambil vektor A, di mana vektor A ini mempunyai komponen A1 yaitu 2 dan A2 yaitu 3. Dan vektor B-nya terdiri dari dua komponen juga, yaitu B1 yang bisa kita ambil 4 dan juga 1. Nah, kemudian kita masukkan rumus ini seperti ini ya. Vektor A tambah vektor B sama dengan, kita lihat A1 nya di sini kan ada 2 toh. 2, kemudian B1 yaitu 4, A2 itu sama dengan 3, dan B2 nya sama dengan 1. Nah, ini segini 2 tambah 4 kan 6, dan 3 tambah 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi vektor A kita juga dengan vektor B sama dengan ini hasil juga. Sampai sini bisa paham? Bisa Pak. Oke. Kita beralih ke operasi yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, di pengurangan ini adik-adik tidak beda jauh ya dengan penjumlahan tadi. Kita tinggal mengubah tanda operasinya saja. Misalnya kita contoh yang sama, dan rumusnya juga tetap sama. Cara penulisan rumusnya tetap sama, tetapi kita hanya tinggal mengubah saja, mengubah tanda operasinya dari penjumlahan jadi pengurangan. Misalnya kita ambil teori ini. Oke. Kita ambil angka yang sama sedikit atau contoh yang sama saja dari penjumlahan. Nah, sekarang kita bahas tentang pengurangan pada vektor. Nah, misalnya vektor A itu mempunyai dua komponen yaitu 2 dan 3, dan vektor B itu 4 dan 1. Maka vektor A kurang vektor B itu adalah, kita bisa tulis seperti ini. A1 nya adalah 2 dikurangi dengan B1 4. A2 nya 3 dan B2 nya 1. Maka vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan negatif 2 juga 2. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke, masih semangat? Iya Pak. Saya lihat sepertinya teman-teman sudah mulai jenuh dan sudah bosan kan? Iya Pak. Oke, untuk membakar semangat kita, mari kita seperti ini ya.
Siap, Pak. Jujur, kalau soal speaking ini, Pak juga tidak terlalu tahu. Mungkin ada teman-teman yang punya speaking. Ada, Pak. Oke, saya minta satu orang untuk bimbing kita semua dalam speaking dulu. Silakan. Please stand up. Silakan, beri. Saya mau cepat ya, karena kita punya waktu kita yang terbatas. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kalian. Speakingnya sangat bagus ya. Siapa nama yang punya speaking tadi? Bagus ya. Benar, Pak. Tidak dulu, terima kasih banyak. Oke, semuanya kembali sini sekarang. Sudah semangat tuh semuanya? Sudah, Pak. Oke. Yang kedua, karena kamu semua sudah paham tuh tentang pengurangan dan penjumlahan dan juga pengurangan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dan kita, karena pada dasarnya penjumlahan dan pengurangan itu ini sama. Hanya bedanya di operasi saja. Bisa paham ya? Ya, Pak. Nah, kita masuk pada operasi yang kedua, yaitu perkalian skala dengan vektor. Nah, misalnya perkalian skala itu teman-teman. Misalnya kita misalkan atau kita simbolkan skala itu K. K ya, maaf sorry. Kemudian, misalnya, kan kita sudah masuk ke materi atau poin yang selanjutnya itu kan, perkalian skala dengan vektor. Misalnya tadi kita, misalkan di skala ini adalah simbolnya K, dan misalnya kita ambil vektor A. Oke. Vektor A ya. Vektor A yang hanya memuat dua komponen SD, atau kamu mau yang 3 komponen? Dua komponen. Bisa semua, Pak. Kita lihat perkalian skala dengan vektor. Kita kalikan skala ini dengan komponen yang ada pada vektor. Misalnya seperti ini, maka hasilnya ya bisa, oke. Sampai sini bisa paham kan? Bisa, Pak. Kita buat contoh soal dengan sekarang. Baik, Pak. Misalkan skala itu adalah bilangan real. Bilangan real misalnya kita ambil skala yang sama dengan 4. Kemudian kita ambil vektor A. Nah, misalnya A1 nya 2 dan A2 nya 3. Kita lihat di sini sudah. Dari begini K dikali vektor A, kemudian kita kalikan K ini dengan komponennya ada pada vektor A, yaitu A1 dan A2, maka sama aja, maka hasilnya itu 4, dituliskan kepada skala 4, nah. Maka hasil perkalian skala itu 4 dikali 2 dan juga 4 dikali 3. Maka hasil akhir dari perkalian atau 4 dikali vektor A, di mana vektor A ini terdiri dari 2 komponen yaitu 2 dan 3, sama dengan 8 dan juga 3. Sampai sini bisa paham? Bisa, Pak. Oke.
kita akan mempelajari tentang panjang norma atau panjang norma dari suatu vektor. Untuk mencari panjang norma ini, rumusnya seperti ini. Misalnya vektor akar dari rumusnya seperti ini ya. Seperti ini. Rumusnya seperti ini. Misalnya panjang atau suatu besar satu vektor itu misalnya kita vektor A. Gimana cara penulisannya? Jadi kan kita sudah tahu itu A1 dan juga A2. Nah, maka jika kita ubah ke dalam bentuk rumus yang sudah bagus di depan, makanya terkira apa modelnya akan menjadi seperti ini ya. Panjang vektor A atau panjang norma vektor A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat tambah dengan A2 kuadrat. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa, Pak. Nah, ini adalah cara mencari norma atau panjang vektor. Kita masuk ke contoh soal ini. Misalnya kita mempunyai vektor A tadi yang terdiri dari dua komponen, misalnya vektor A itu 2 dan juga 4 ya. Maka kita kaitkan dengan rumus ini. Maka panjang vektor A itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 2 kali 2 kan 4 dan 2 kali. Nah, akar 20. Jadi begini hasilnya teman-teman. Saya mau perhatikan di sini dulu. Tadi kan kita sudah tahu kalau rumus untuk mencari panjang norma vektor itu seperti ini. Vektor sama dengan x kuadrat ditambah juga y kuadrat. Nah, kemudian misalnya kita mempunyai vektor A tadi, vektor A, di mana vektor A ini hanya memuat 2 komponen saja, yaitu A1 dan juga A2. Maka cara mencari panjang dari vektor A ini sama dengan A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. Kemudian tadi kan kita punya contoh di mana misalnya vektor A ini terdiri dari 2 komponen seperti Pak sudah jelaskan di sini. Di sini kan A1 dan A2 tadi. Kalau di sini kita ubah menjadi 2 dan juga 4. Kemudian kita aplikasikan jawabannya jadi ini, seperti ini. Jadi begini dia. Jadi panjang vektor A itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat. Nah, kita tahu tuh 2 kuadrat itu kan sama dengan 4. Kemudian 4 kuadrat itu kan sama dengan 16. Jadi 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, jadi panjang vektor A itu sama dengan akar 20. Sampai sini bisa paham? Bisa, Pak. Oke, sudah paham semua kita itu? Sudah, Pak. Oke, kita akan untuk menambah pemahaman kalian dan
Apa ada satu soal ya? Oke, kita lihat ke depan dulu. Bisa diketahui vektor A itu dari dua komponen itu 2 dan 4, dan vektor B itu 3 dan 5. Maka tentukan panjang atau norma dari masing-masing vektor. Baik, mari kita lihat di sini. Yang pertama kita cari dulu vektor A. Kita tentukan dulu panjang atau norma dari vektor A. Tadi kan rumusnya itu kan sama dengan sama dengan akar dari kuadrat tambah Y. Kita lihat panjang vektor A itu sama dengan 2 kuadrat tambah 4 kuadrat dengan akar dari 4 ditambah juga 6. Dan ini ya panjang vektor B ya. Kita lihat ke depan dulu, teman-teman. Iya, Pak. Nah, tadi kan kita mempunyai 2 buah vektor. Diketahui vektor A itu tidak 2 komponen itu 2 dan 4, dan vektor B 3 dan 5. Maka tentukan panjang atau norma dari masing-masing vektor. Kita lihat pada vektor yang pertama yaitu vektor A. Bagaimana rumus untuk mencari panjang atau norma vektor tadi kan? V sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi panjang vektor A itu sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Dimana 2 kuadrat yang 4 dan 4 kuadrat kan sama dengan 16. Jadi kita sukaikan 4 ditambah 16 ini sama dengan 20. Jadi panjang vektor A ini sama dengan akar 20. Kemudian kita lihat vektor B. Tadi kan vektor B yang terdiri dari 3 dan juga 5. Nah, untuk mencari panjang vektor atau norma vektor dari rumus tetap sama, yaitu V sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kita lihat, maka kita bisa tulisnya seperti ini. Panjang dari vektor B sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu kan 9, 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi kita sudahkan 25 ditambah dengan 9 ini hasilnya sama dengan 34. Jadi panjang vektor B nya sama dengan 34. Oke, kita
Sampai sini bisa paham? Bisa Pak. Oke. Bagus. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan arah dan kecepatan angin pada meteorologi. Pengaplikasian vektor dalam kehidupan sehari-hari ini kita kaitkan dengan contoh pertama, yang menentukan arah dan kecepatan pada angin pada peta meteorologi. Pada hari ini, vektor itu sering dipakai oleh para ahli cuaca ya, para ahli cuaca untuk memetakan arah dan kecepatan angin di berbagai wilayah. Misalnya dalam suatu kota itu kecepatan angin tercatat 20 km per jam ke arah laut. Data ini digambarkan sebagai vektor angin yang membantu pilot, nelayan, dan petani dalam mengambil keputusan. Misalnya keputusan untuk waktu terbaik yang mereka ambil untuk melakukan pelayaran, atau kalau di pertanian itu waktu terbaik untuk menanam. Yang kedua, menghitung gaya total pada fisika. Dalam fisika, gaya-gaya bekerja pada suatu benda sering tidak searah, sehingga perlu dijumlahkan menggunakan proses vektor. Misal, contoh konkretnya misalnya sebuah mobil ditarik dua gaya. Gaya pertama yaitu dua yang di timur dan satu lagi 150 ke arah timur laut. Dengan vektor kita dapat menentukan keseluruhan gaya total yang terdapat. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan arah pergerakan mobilnya sebenarnya. Jadi pada hari ini dengan menggunakan vektor kita bisa menentukan atau mengetahui pergerakan mobil yang sebenarnya. Sampai sini bisa paham? Bisa Pak. Yang berikutnya menentukan arah pergerakan pesawat atau kapal terhadap arah atau tidak. Vektor juga sering menggunakan pilot atau nakoda untuk menyesuaikan arah dan sampai tujuan dengan cepat. Terkadang kalau misalnya di udara misalnya kita bisa berpilot, misalnya mereka kalau diterbangkan pesawat, mereka tidak bisa asal membawa penumpang itu dengan seenaknya. Semua mereka sejak ke arahnya. Tentu saja harus ada arah, atau mereka itu menggunakan vektor untuk mengetahui di mana posisi tempat tujuan mereka. Misalnya ada pesawat yang akan terbang dari Labuan Kunting sampai di atas udara, pilot itu tidak bisa dengan dia menerka-nerka saja di mana letak bandara yang ada di Kunting. Tentu saja dengan menggunakan vektor agar dia mengetahui posisi bandara di Kunting sebelah mana, sehingga dia dapat membawa penumpangnya dalam keadaan sehat dan tidak tersesat atau sampai ke tempat tujuan. Itu pula dengan nakoda. Yang terakhir kita tadi ada contoh dalam matematika aktif gunakan untuk analisis struktur dan distribusi. Vektor membantu para insinyur dan arsitek untuk menganalisis dari kestabilan suatu struktur atau bagaimana fungsi. Contoh konkretnya, misalnya dalam perencanaan jembatan gantung. Setiap kali dalam mengalami gaya tali menentukan dengan alat para insinyur menggunakan vektor untuk menghitung gaya total yang terjadi setiap titik sambungan agar struktur tidak roboh. Begitu pula dalam desain pesawat, desain pesawat robot menentukan arah gerak, torsi dan distribusi gaya setiap pada pos poin. Sampai sini bisa paham? Bisa Pak. Oke. Materi pada hari ini sampai sini saja. Saya harap dengan teman-teman mengetahui tadi, karena salah satu tujuan materi kita pada hari ini kita bisa mengetahui penerapan dari vektor ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh konkret dari pilot atau nakoda, kalau tidak menggunakan vektor mereka bisa tersesat
atau misalnya pilot, dia akan terbang terus selama di atas. Mereka akan jatuh karena mereka bisa bahkan karena mereka tidak tahu tujuan mereka terbang ke mana. Begitu pula dengan koda, kalau mereka tidak tahu tujuannya ya bisa tenggelam. Begitu pula tadi dengan para insinyur dengan menggunakan vektor untuk melakukan tembakan. Begitu pula dengan para teknik. Saya harap apa yang kita pelajari pada hari ini teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, kalau seperti itu materi yang kita bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.